Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kesempatan, yang memberikan kita rezeki, yang mematikan kita dan juga kelak membangkitkan kita, memberdirikan kita di hadapannya untuk bertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita saat masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bertakwa kepadanya, memperbaiki diri kita agar semakin baik dan menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh antusias, dengan penuh semangat, menjauhi dosa-dosa, menjauhi larangan-larangannya, sampai akhir hayat kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho dengan kita. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan dan curahkan kepada hamba Allah, utusannya, hamba Allah yang paling bertakwa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kita hidup di dunia ini tentu tidak lepas dari cobaan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan atau gagal panen. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa dengan musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, kesejahteraan dan rahmat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itulah saudaraku, bahwasanya ketika kita hidup di dunia pasti akan mendapatkan cobaan, pasti akan merasakan yang namanya cobaan dengan berbagai macam jenisnya. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, hal-hal yang menggetarkan jiwa, hal-hal yang membuat nyali kita ciut, membuat kita takut. Rasa takut seperti itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu yakin dan perlu keimanan yang kokoh bahwasanya segala yang terjadi di dunia ini, yang terjadi dan menimpa diri kita, maupun yang menimpa saudara kita, menimpa keluarga kita, menimpa anak-anak kita, menimpa harta kita, menimpa nama baik kita, segala apapun musibah yang menimpa pada diri kita dan pada selain kita, semuanya telah diatur oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita siapkan diri kita dengan dua sifat, dua akhlak. Apakah kita tampil sebagai hamba yang bersyukur, ataukah kita tampil sebagai hamba yang bersabar? Karena dua sifat ini semacam kendaraan, mana yang kita tempuh akan mengantarkan kita pada ridha Allah dan surganya. Bila kita mendapati kesulitan, kesusahan, keberatan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat jantung kita serasa ingin lepas karena begitu khawatir, begitu takut, begitu cemas, maka kita serahkan semua itu pada Allah. Kita semua milik Allah, pengaturan kita milik Allah, dan segala yang berkaitan dengan kita juga milik Allah, akan dikembalikan pada Allah, urusannya dikembalikan kepada Allah. Bila kita meyakini hal itu, maka insya Allah Allah akan berikan kita pertolongannya, Allah akan berikan kita ketenangan, Allah akan berikan kita ridhonya. Karena memang hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan
mati dan hidup untuk menguji kalian siapakah yang paling bagus amalnya, siapakah yang paling baik amalnya. Oleh sebab itu, di berbagai macam cobaan, berbagai macam kondisi dan situasi, tetaplah kita pada jalur istiqomah, tetaplah kita pada jalan Allah, tetaplah kita dalam rel yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata boleh menangis, mata boleh bersedih, tetapi lisan tetap mengucapkan kata-kata yang diridhoi Allah, mengucapkan kata-kata yang baik. Karena orang mukmin selalu dilimpahi kesabaran yang sangat luas. Keimanannya membuat kesabarannya semakin kuat. Keimanannya membuat dirinya selalu bersyukur dan taat pada Allah di segala keadaannya. Tidak terpengaruh oleh cuaca, tidak terpengaruh oleh godaan, tidak terpengaruh oleh keadaan. Mereka tetap fokus menatap tujuan mereka, yaitu ridho Allah. Mereka fokus menatap akhir hidup mereka yang baik. Mereka fokus menatap surga yang menjadi tempat terbaik, husnul ma'ab, tempat kembali yang terbaik. Saudara yang dimuliakan Allah, betul-betul kita harus paham hal ini, karena bila kita tidak paham, tidak yakin, kita akan diombang-ambingkan oleh rasa, diombang-ambingkan oleh perasaan. Kalau kita sedang susah, kita bersedih berlebihan. Kalau kita dibuat marah, kita marah berlebihan. Kalau kita dibuat sedih, kita jadi putus asa. Tidaklah seperti itu, tetapi kita butuh yang namanya akhlak sabar. Sabar ketika susah maupun sabar ketika senang. Karena banyak juga orang yang ketika ditimpa cobaan, ditimpa kemalangan, ditimpa kesedihan, mereka bisa bersabar. Tetapi giliran mereka ditimpa kesehatan, ditimpa rezeki yang melimpah, tiba-tiba mereka tidak bisa bersabar. Lalu menggunakan kemewahan, kelimpahan itu untuk hal-hal yang membuat mereka jauh dari Allah. Maka sabar dan syukur betul-betul kita harus lekatkan pada hari-hari kita, pada umur-umur kita, pada peristiwa-peristiwa kita yang melekat pada diri kita. Dan juga kita didikan pada anak-anak kita, pada keturunan kita. Karena Allah telah memberikan kita perintah agar menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saudara yang dimuliakan Allah, mustahil bagi kita untuk selalu sehat. Ada kalanya kita sakit. Mustahil bagi kita untuk selalu muda. Kelak kita akan menua. Mustahil bagi kita untuk terus mengalami kegembiraan. Suatu saat kita akan mengalami kedukaan, duka cita, kemalangan, kesedihan. Maka selalu menatap Allah, selalu mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Tentram dengan janji-janji Allah, tentram dengan ayat-ayat Allah, tentram dengan zikrullah, tentram dengan doa-doa kepada Allah, tentram dengan keyakinan akan datangnya pertolongan Allah, rahmat Allah. Bagi orang-orang yang sabar, lihatlah orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka cobaannya juga sangat berat. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Mereka orang-orang yang dijamin masuk surga, orang-orang yang dijamin diridhoi Allah, tetapi cobaannya begitu banyak. Kita ingin diridhoi Allah, kita ingin surganya Allah, maka kita pun harus berusaha mengikuti jalannya Nabi, jalannya Rasul, yang mereka cobaannya lebih banyak dari kita, tetapi mereka tetap tabah, mereka tetap sabar, mereka tetap rajin ibadah. Tidak punya alasan. Kita tidak ada alasan untuk kita meninggalkan ibadah. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjauhi Allah. Kita harus mendekat pada Allah, kita harus tunduk pada Allah, kita harus sujud pada Allah, kita harus merunduk pada Allah, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menunggu lagi, kelak akan datang perpisahan yang menyakitkan dan menyedihkan, yaitu kematian. Mumpung kita masih diberikan umur, mumpung kita masih diberikan sehat, mumpung kita masih diberikan hidayah, segera bertaubat, segera taat, dan terus menjaga taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biarpun berat, biarpun sulit, biarpun tidak mudah,
di akhir zaman seperti ini, tetaplah istiqomah, tetaplah istiqomah, tetaplah istiqomah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.